Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Wahida dari kelas D, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan memaparkan dua materi, yaitu interaksi sosial dan kelompok sosial untuk memenuhi nilai ujian tengah semester pada mata kuliah sosiologi dan antropologi. Pertama, saya akan menjelaskan materi interaksi sosial. Interaksi sosial berasal dari dua kata, yaitu interaksi dan sosial. Interaksi artinya tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang bereaksi karena timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Sedangkan sosial yang berarti mencakup saling berkesinambungan atau bekerja sama seperti halnya manusia, merupakan manusia sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan akan membutuhkan orang lain. Secara sederhana, pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan interaksi sosial dalam masyarakat diantaranya menciptakan keteraturan sosial dalam masyarakat sebagai pemenuhan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, sebagai alat untuk saling membantu terhadap sesama yang sedang dalam kesulitan. Lalu ciri-ciri interaksi sosial, yaitu jumlah pelaku lebih seorang. Lalu adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Adanya tujuan-tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidak samanya tujuan tersebut. Namun, agar lebih jelas dalam interaksi sosial ada dua syarat yang akan menjadikan terjadinya interaksi sosial, yaitu satu, kontak sosial. Dalam pengertian sosiologi, kontak sosial tidak hanya interaksi melalui tatap muka saja, namun ada pun melakukan kontak tanpa bertemu langsung seperti informasi melalui radio, telepon, bahkan surat elektronik. Ini termasuk interaksi sosial yang sudah berkembang di kemajuan zaman. Kontak sosial dibagi menjadi dua, yaitu kontak sosial bersifat primer dan kontak sosial bersifat sekunder. Sedangkan kontak sosial bersifat primer, kontak terjadi secara langsung seperti bertatap muka. Sedangkan kontak sosial bersifat sekunder, kontak terjadi secara tidak langsung atau menggunakan media penghubung seperti telepon, surat elektronik, bahkan pesan media sosial. Lalu, komunikasi. Dalam interaksi sosial, komunikasi merupakan hal yang sangat penting dengan maksud adanya saling mengungkapkan perilaku, entah itu dalam berbicara, sikap, bahkan gestur untuk menyampaikan pesan. Lalu, contoh-contoh interaksi sosial. Yang pertama, interaksi sosial individu dan individu, yaitu seperti saling menyapa dan menanyakan kabar ketika berpapasan dengan tetangga, mengajak bermain kakak atau adik yang di rumah, seorang murid yang bertanya kepada guru tentang materi yang telah dijelaskan namun anak tersebut tidak mengerti, lalu ayah dan ibu yang mengobrol bersama setelah seharian bekerja, lalu pembeli dan pedagang yang melakukan tawar-menawar di pasar. 2. Interaksi sosial individu dan kelompok. Seorang narasumber yang memberikan penjabaran pada seminar, seorang penjual yang melakukan demo masak pada arisan ibu-ibu RT, kepala sekolah yang berbicara pada murid-murid sewaktu upacara. Lalu 3. Interaksi kelompok dengan kelompok. Seperti mahasiswa dan mahasiswi yang melakukan program kerja KKN, memberikan pengarahan pada warga desa, lalu pertandingan olahraga antar kelas atau pertandingan lainnya. Melihat dari bentuknya, interaksi sosial terbagi menjadi 3 jenis, yaitu asosiatif, disosiatif, dan akomodatif. Bentuk interaksi asosiatif. Bentuk ini adalah bentuk interaksi sosial yang mengarah pada kesatuan. Bentuk interaksi sosial asosiatif bisa berupa kerjasama, asimilasi, dan akulturasi. 1. Kerjasama, yaitu kerjasama secara istilah berarti suatu usaha yang dilakukan bersama antara individu atau kelompok. Tujuannya untuk mencapai satu tujuan atau beberapa tujuan bersama, seperti gotong royong. Lalu, asimilasi. Asimilasi adalah pencampuran dua atau lebih kebudayaan
berbeda yang melebur menjadi suatu kebudayaan yang baru, seperti musik dangdut yang merupakan asimilasi budaya Melayu dan India. Lalu akulturasi. Selanjutnya, akulturasi adalah perpaduan dua atau lebih budaya yang berbeda tanpa menghilangkan ciri budaya lamanya. Contohnya seperti bangunan Masjid Kudus yang mencerminkan adanya interaksi antara budaya Jawa, Hindu, dan Islam. Lalu, di sini antara akulturasi dan asimilasi, perpaduan yang menghasilkan budaya yang menghasilkan ciri budaya lama, sedangkan akulturasi perpaduan menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan ciri budaya lamanya. Lalu, bentuk interaksi sosial disosiatif. Bentuk interaksi sosial disosiatif ini lebih mengarah kepada perpecahan, baik antara individu maupun kelompok. Adapun bentuk-bentuk dari disosiatif meliputi persaingan, kontravensi, dan pertentangan. 1. Persaingan. Persaingan merupakan suatu proses sosial di mana individu atau kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan, seperti kompetisi sepak bola pada Piala Dunia. Lalu kontravensi. Kontravensi merupakan suatu perasaan tidak suka yang disembunyikan. Ini mungkin mirip dengan iri atau dengki. Biasanya orang yang sedang melakukan kontravensi akan lebih sering berbicara dalam hati. Contoh seperti di kelas, mempunyai suatu rencana tetapi salah satu teman kelas kurang setuju terhadap rencana tersebut sehingga berkembanglah rasa tidak suka atau benci, namun masih disembunyikan. Lalu, pertentangan atau konflik. Secara istilah, konflik adalah proses sosial yang dilakukan individu atau kelompok dalam mencapai tujuannya, disertai dengan paksaan atau kekerasan. Pertentangan terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan antara individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Contoh pertentangan adalah demonstrasi, tawuran, diskriminasi ras, persaingan tidak sehat, debat saling menjatuhkan, dan lain sebagainya. Lalu bentuk interaksi sosial akomodatif. Berbeda dengan kerjasama, kalau bentuk interaksi sosial akomodasi ini berasal dari perselisihan. Akomodasi adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pertikaian atau konflik oleh pihak-pihak yang bertikai atau yang bertengkar. Nah, akomodasi sebagai proses sosial juga memiliki bentuk-bentuk, diantaranya 1. Kompromi. Kompromi adalah bentuk usaha dalam meredakan masalah yang terjadi antara dua belah pihak melalui pengurangan tuntutan. Misalnya saja ketika dua orang anak yang saling berebut penghapus, masing-masing anak mengklaim bahwa penghapus tersebut adalah miliknya. Kemudian mereka keduanya melakukan kompromi yang hasilnya adalah mereka sepakat untuk membagi penghapus tersebut menjadi 2 bagian. Lalu konsiliasi. Konsiliasi adalah usaha yang dilakukan pihak tertentu untuk mempertemukan keinginan antara kedua belah pihak yang berkonflik sehingga dapat menyelesaikan masalah. Misalnya ketika di depan pasar ada ibu-ibu yang berkelahi karena rebutan harga kangkung. Karena harga kangkungnya paling murah. Karena tidak tega melihat kedua ibu-ibu tersebut bertengkar, si pedagang memanggil mereka, dicari jalan tengahnya. Kangkung tersebut dibagi 2, lalu dibelinya secara patungan. Lalu mediasi. Mediasi adalah bentuk akomodasi yang dilakukan oleh pihak ketiga dan bersifat netral. Jadi keputusan akhir tetap dikembalikan kepada kedua pihak yang berkonflik. Contoh, Pak RT yang memberikan nasihat kepada tetangga yang bertengkar, atau suami istri yang ingin bertengkar namun mereka ke mediasi agar dinasehati bagaimana jalan rumah tangganya ke depannya.
Lalu, adjudikasi. Adjudikasi merupakan proses penyelesaian masalah melalui meja hijau atau jalur hukum. Contoh, hakim memberikan sanksi hukum kepada koruptor. Lalu, materi kedua, saya akan memaparkan tentang materi kelompok sosial. Kelompok sosial sendiri ialah sekelompok orang yang memiliki kesadaran bersama dan saling berinteraksi. Kelompok sosial terbentuk dari interaksi antara individu. Selain itu, ada beberapa dorongan yang menjadikan manusia butuh untuk berkelompok, yaitu satu, dorongan untuk bertahan hidup. Salah satu kebutuhan manusia adalah dengan bersosialisasi dengan sesamanya. Lalu, dorongan untuk meneruskan garis keturunan. Kebutuhan lain manusia yang tidak mungkin dapat dicapai oleh dirinya sendiri adalah memiliki garis keturunan. Lalu, macam-macam kelompok sosial. Satu, kelompok sosial berdasarkan proses terbentuknya, yang terbagi menjadi kelompok semu dan kelompok nyata. A. Kelompok semu. Kelompok semu adalah kelompok yang terdiri dari orang-orang yang terbentuk sementara secara spontan dan tidak memiliki identitas, aturan, ikatan, ataupun tujuan bersama. Contoh kelompok semu adalah kerumunan dan massa. Lalu, kelompok nyata. Kelompok nyata merupakan kelompok sosial yang kehadiran anggotanya bersifat tetap. Kelompok nyata terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu kelompok statistik, kelompok masyarakat khusus, kelompok asosiasi. Lalu, yang kedua adalah kelompok sosial berdasarkan ikatan anggota. A, yaitu etnis. Etnis atau suku merupakan kelompok sosial yang dikelompokkan didasarkan pada kemiripan dalam hal garis keturunan. Contoh, persatuan ikatan mahasiswa etnis tertentu, persaudaraan etnis tertentu, dan sebagainya. Lalu, bangsa. Bangsa merupakan kelompok sosial yang mengelompokkannya disatukan oleh nasionalisme pada negara. Contoh, bangsa Indonesia, bangsa Jerman, bangsa Amerika, dan masih banyak bangsa lainnya. Lalu, masyarakat. Kelompok masyarakat ini merupakan kelompok sosial yang cakupannya luas dan ciri-cirinya beragam. Contoh, masyarakat desa, masyarakat kota, masyarakat pulau, dan lain-lainnya. Lalu, adanya komunikasi massa, yaitu paguyuban. Paguyuban merupakan sekelompok sosial yang terbentuk karena adanya ikatan batin yang kuat. Lalu, patembayan. Patembayan adalah kelompok sosial yang memiliki ikatan lahiriah, biasanya kurang disertai adanya ikatan batin. Contoh, ikatan antar pedagang, ikatan pengusaha, ikatan alumni sekolah, serikat pekerja, dan lain sebagainya. Lalu, ada komunitas. Komunitas adalah kelompok sosial yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kesamaan karakteristik seperti hobi, geografi, agama, dan ras. Contoh, komunitas seperti pendaki gunung, komunitas goes, komunitas fotografi, dan lain sebagainya. Lalu, ada organisasi. Organisasi sosial merupakan kelompok sosial yang memiliki struktur yang jelas. Organisasi sosial keanggotaannya bersifat resmi dan sifat lembaganya memiliki identitas yang jelas dan diakui. Lalu, ciri-ciri kelompok sosial, yaitu adanya motivasi, dorongan, dan motif yang sama antara satu individu dengan lainnya. Terus, adanya pembagian tugas atau penegasan fungsi sehingga masing-masing memiliki kesadaran peran dan wewenangnya di dalam kelompok. Lalu, adanya akibat dari interaksi yang dilakukan oleh anggota satu dengan anggota lainnya. Terbentuknya norma di dalam kelompok yang sesuai dengan nilai-nilai yang diusul oleh anggotanya. Lalu, kepentingan berjalan dan berproses. Jadi, dari materi yang saya sampaikan tadi, yang saya paparkan tadi tentang interaksi sosial dan kelompok sosial, sangatlah berkaitan karena interaksi sosial merupakan awal dari terbentuknya kelompok sosial. Lalu, kelompok sosial tidak akan berjalan jika tidak terjadinya interaksi sosial. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya
Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.